Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat onlineku dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto, MPM 18310903, Prodi Sosiologi Agama semester 6, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, maka saya akan membuat satu video terkait sistem belajar mengajar dalam ranah pedagogik. Bagaimana keseruannya teman-teman? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasanya. Salatuhu wa salamuhu senantiasa tercurahkan kepada insan suci pembawa misi Islami, pemberi syafaat di yaumil akhir nanti, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Oke, adik-adik semua, pada kesempatan pagi hari ini kita seperti biasa kita akan melakukan sistem belajar mengajar, yaitu mengenai materi kita, mengenai interaksi sosial. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita berdoa. Monggo ketua kelasnya dipimpin untuk pembacaan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita mengawali dengan doa, kita dipermudah untuk menuntut ilmu dan diberikan ilmu-ilmu yang barokah. Amin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema baru terkait interaksi sosial. Jadi sebelumnya adik-adik semua buka dulu bukunya halaman 56. Monggo dibuka bukunya halaman 56. Terkait interaksi sosial, udah? Oke. Kita di sini akan membahas terkait interaksi sosial. Mendengar kata interaksi, Bapak yakin adik-adik semua sudah tidak asing lagi mendengar kata ini. Karena seperti yang kita tahu, interaksi sosial sering adik-adik lakukan di lingkungan sekolah adik-adik, di lingkungan kelas, sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Adik-adik sedang mengalami interaksi sosial. Maka dari itu tentunya adik-adik tidak asing lagi terkait interaksi sosial. Apa sih pengertian interaksi sosial? Mari kita baca bersama-sama. Lihat bukunya. Nah, kita baca. Secara harfiah, interaksi berarti tindakan yang berbalasan antara individu atau kelompok. Jadi ini adalah tindakan yang berbalasan antar individu maupun antar kelompok. Jadi di sini ada secara individu, ada secara kelompok. Selanjutnya, tindakan saling mempengaruhi ini seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol atau konsep-konsep. Jadi tindakannya ini bisa dikatakan dalam bentuk simbol maupun konsep-konsep. Jadi, pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu. Jadi, antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompoknya, baik dalam kerja sama, persaingan, ataupun pertikaian. Jadi, adik-adik semua paham yang Bapak sampaikan? Oke, kalau paham Bapak lanjutkan. Oke, paham ya, insya Allah. Interaksi sosial melibatkan proses-proses sosial yang bermacam-macam, yang menyusun unsur-unsur dinamis di dalam masyarakat. Jadi bermacam-macam di dalam masyarakat itu, yaitu proses-proses tingkah laku yang dikaitkan dengan struktur sosial. Selanjutnya, interaksi sosial ini dapat terjadi di pasar. Jadi interaksi sosial ini dapat terjadi di pasar, di ladang, di dalam rapat, atau di mana saja bisa jadi terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak mencakup di sekolahan saja, tidak mencakup di lingkungan keluarga saja, tapi di pasar, dimanapun kita bisa melaksanakan interaksi sosial. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses fundamental dalam masyarakat. Selanjutnya kita membahas terkait ciri-ciri interaksi sosial itu seperti apa. Oke, kita bahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke ciri-cirinya.
Gimana ketua kelas? Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri interaksi sosial sebagai berikut. Lihat di buku ya, di buku itu ada ciri-cirinya. Oke, dilihat. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu dilakukan 2 orang dan ada reaksi dari pihak lain. Jadi interaksi itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa ada lawannya. Jadi interaksi itu dilakukan harus dengan 2 orang. Tidak bisa kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, itu tidak bisa. Harus ada orang lain. Dan reaksi dari pihak lain, ada reaksi. Kalau kita berbicara menanyakan nama, maka ada interaksi jawaban dari teman kita. Itu interaksi sosial ciri-ciri yang pertama. Yang kedua yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita ada kontak sosial, komunikasi antara satu individu dengan individu lain. Kita ada pembicaraan apa yang kita sedang bicarakan. Yang kedua yaitu bersifat timbal balik, positif dan kesinambungan. Jadi ada kesinambungan antara satu individu dengan individu yang lain dalam bersosial. Terus yang keempat, adanya penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Adanya penyesuaian norma yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosialnya juga berbeda setiap individunya. Terus yang terakhir, pola interaksi sosial terjalin dengan baik, harus berdasarkan kebutuhan yang nyata. Jadi kebutuhan sesuai kebutuhan. Ketika kamu ditanya oleh temanmu hal apapun itu seperti nama, maka kamu harus menjawabnya sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Efektivitas, efisiensi, penyesuaian diri pada kebenaran. Jadi itu yang dimaksud interaksi dan ciri-ciri interaksi. Ini kita lanjut ke tujuan dan dasar-dasar interaksi sosial. Jadi dalam interaksi sosial, adik-adik semua, kita memiliki tujuan. Atau di dalam interaksi sosial, tentunya dalam melakukannya, tentunya kita memiliki tujuan-tujuan tertentu dan memiliki dasar interaksi sosialnya. Di sini di buku, seperti buku dilihat, proses interaksi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi yang diingat, proses interaksi bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya melakukan tatap muka secara langsung. Jadi tatap muka satu individu dengan individu lain, tatap muka seperti kalian ini di kelas dengan temannya berinteraksi sosial secara tatap muka, secara langsung. Lalu secara tidak langsungnya seperti apa? Secara tidak langsungnya yaitu dapat melalui sarana-sarana komunikasi, misalnya surat, radio, telepon, dan lain sebagainya. Jadi kita dengan zaman yang serba modern sekarang ini, kita bisa interaksi sosial tanpa langsung ketemu dengan individunya, ketemu dengan orangnya, tapi kita bisa menggunakan dunia-dunia digital seperti telepon dan lain sebagainya. Lalu tujuan dari interaksi sosial itu apa saja? Nah, di sini tujuannya yaitu ada 5 tujuan interaksi sosial. Yang pertama yaitu apa tujuannya? Untuk menjalin hubungan persahabatan. Jadi kita dalam berinteraksi sosial bisa bertujuan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan satu teman, 2 teman, dengan kelompok teman, dan banyak lagi. Jadi dengan kita berkomunikasi, dengan kita berinteraksi, maka kita bisa menjalin persahabatan yang baik. Tanpa komunikasi, tanpa interaksi, maka kita susah untuk menjadikan persahabatan itu menjadi lebih baik. Terus yang kedua itu apa? Untuk menjalin hubungan dalam bidang perdagangan. Kenapa sih kok di dalam perdagangan penting yang namanya interaksi? Karena kita harus melakukan komunikasi antara penjual dan pembeli, antara pembeli dan penjual. Jadi bagaimana kalau kita tanpa interaksi bisa tahu ini barangnya berapa harganya, ini berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Makanya tujuan interaksi untuk menjalin hubungan dalam bidang perdagangan. Yang ketiga yaitu untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kerjasama pun harus ada interaksi sosial. Contohnya kita mau kerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas sekolah, maka kita membutuhkan interaksi dengan teman, membutuhkan diskusi dengan teman, maka di situ timbullah interaksi untuk bertujuan kerjasama dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa? Untuk membicarakan dan merundingkan sesuatu masalah yang timbul. Nah, ini untuk membicarakan dan merundingkan masalah yang timbul, seperti Bapak contohkan tadi, mengerjakan tugas sekolah. Ini kan masalah yang timbul, membicarakannya dengan teman, bagaimana caranya, solusinya yang baik bagaimana, dan merundingkannya kepada teman. Maka ini butuh interaksi. Masalah itu bisa selesai ketika kita berkomunikasi dengan baik kepada teman kita, kepada sahabat kita, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir, untuk meniru kebudayaan orang lain yang lebih maju dan lain-lain. Jadi ini untuk meniru, interaksi ini untuk bisa jadi bertujuan untuk meniru kebudayaan orang lain yang dilakukan oleh orang lain yang lebih maju dan lain sebagainya. Kebudayaan yang seperti apa? Banyak sekali kebudayaan yang bisa kita tiru, baik yang positif maupun yang negatif. Tapi Bapak sarankan kepada adik-adik semua, tirulah kebudayaan-kebudayaan yang baik, yang bisa membangun kreativitas kita, bisa menjunjung nama baik kita, bahkan bisa mengarahkan ke cita-cita kita yang ingin menuju ke lebih baik. Maka dari itu, interaksi ini memiliki tujuan, yaitu kelima tadi. Mungkin pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ingin tanyakan mengenai penjelasan-penjelasan yang sudah kita lakukan mengenai interaksi sosial, apa itu interaksi sosial, tujuannya, dan lain sebagainya, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak tutup pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri Bapak pribadi dan kepada adik-adik sekalian. Terus adik-adik, minggu depan kita memasuki materi baru. Monggo adik-adik, materi ini dipahami dulu di rumah, dibaca-baca lagi. Mungkin sekian dari Bapak akhiri. Kalau Bapak ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kepada adik-adik sekalian, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.